Divock Origi tak masuk rencana Rossoneri dan terbuang ke tim junior. Divock Origi mengalami nasib buruk di AC Milan. Origi tidak menjadi bagian dari tim utama Rossoneri dan harus berlatih dengan tim muda setelah kembali dari masa peminjamannya di Nottingham Forest. Diketahui penasihat senior RB yakni Zlatan Ibrahimovic mengatakan kalau Origi bukan bagian dari proyek tim utama Rossoneri untuk musim depan. Timnas Korea Selatan resmi tunjuk mantan pemainnya untuk gantikan Klinsmann. Timnas Korea Selatan kembali menunjuk Hong Young-bo sebagai pelatih tim menggantikan Jurgen Klinsmann yang telah dipecat pada Februari yang lalu. Dengan kontrak sampai tahun 2027, Hong Young-bo diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Taekwondo Warriors. Sebagai pelatih, Hong pernah menukangi Taekwondo Warriors pada tahun 2013 sampai tahun 2014, namun meninggalkan tugasnya setelah Korea Selatan tersingkir di fase grup Piala Dunia 2014. Kali ini ia punya tugas membawa Korea Selatan melaju ke Piala Dunia untuk 11 kalinya secara beruntun. Nama Sintayong diabadikan jadi nama lapangan di Korea. Nama Sintayong diabadikan menjadi nama sebuah lapangan di Yeongdong. Hal itu merupakan apresiasi dari pemerintah daerah atas prestasi sang putra lokal. Sintayong memang putra kebanggaan dari Yeongdong. Sebelum menjadi pelatih seperti sekarang, ia adalah salah satu bintang sepak bola Korea Selatan di masa bermainnya. Pria kelahiran 1970 tersebut menyabet gelar pemain muda terbaik di musim perdananya tampil di K-League pada 1992. Brasil akan pecah dua rival meski gagal di Copa America. Federasi Sepak Bola Brasil memastikan tak akan memecat sang pelatih Dorival Junior dari kursi kepelatihan meski gagal memenangi Copa America 2024. Pria 62 tahun tersebut diberi waktu membangun tim yang kompetitif menuju Piala Dunia 2026. Dorival Junior baru ditunjuk menjadi pelatih Brasil pada Januari yang lalu. Ia merupakan pelatih tetap pertama sejak Tite mundur usai Piala Dunia 2022. Jadon Sancho masih menghilang di latihan pramusim Manchester United. MU menggelar latihan pramusim di Carrington pada Senin waktu setempat dan Sancho diharapkan datang mengingat masa peminjamannya di Borussia Dortmund sudah berakhir. Melansir laporan dari Manchester Evening News, Sancho rupanya masih tak tampak di sesi latihan. Tidak jelas alasan mengapa sang winger Inggris tersebut tak muncul di Carrington. Saat ini situasi Sancho menjadi tidak jelas di Manchester United. Laporan simpang siur menyebut bahwa September bakal melepas sang pemain. Phil Foden tidak cocok dengan taktik dari Gareth Southgate. Phil Foden diharapkan menjadi kunci permainan timnas Inggris di ajang Euro. Namun yang terjadi sebaliknya, Phil Foden belum menemukan level terbaiknya ketika bermain di Manchester City. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Foden belum bisa menemukan level terbaiknya ketika bermain seperti ketika bermain di Manchester City. Southgate memainkan Foden sebagai winger kiri dan Foden tidak asing dengan formasi ini. Namun pada musim 2023-2024, Foden lebih sering bermain sebagai winger kanan atau gelandang serang di Manchester City. Dan faktor itu menurut Jermaine Defoe menjadi alasan mengapa Foden belum optimal di ajang Euro. Mantan pemain timnas Inggris tersebut menilai Southgate tidak memberikan peran yang tepat untuk Phil Foden. Cody Gakpo salah posisi di Liverpool. Cody Gakpo menunjukkan performa yang sangat baik ketika bersama timnas Belanda di Euro kali ini. Bahkan dia layak disebut sebagai pemain terbaik Belanda dalam perjuangan mereka mencapai babak semifinal. Selama bermain untuk timnas Belanda di Euro kali ini, Gakpo diturunkan di posisi sayap kiri oleh Ronald Koeman dan hasilnya begitu memuaskan. Gakpo menjadi salah satu pemain yang performanya paling mencuri perhatian sejak fase grup. Dia juga tampil apik di laga kontra Roma yang lalu dengan kontribusi 1 gol dan juga 1 assist. Jika diamati ternyata Gakpo bisa bermain sebaik sekarang karena diberi kesempatan bermain bebas di sisi kiri. Justru di posisi inilah Gakpo bisa memberikan performa terbaiknya. Enzo Maresca janji bawa Chelsea meroket.
Enzo Maresca telah resmi diperkenalkan oleh Chelsea ke publik sebagai pelatih baru mereka di musim depan. Sang pelatih meminta kepada penggemar untuk mempercayainya dan akan mengusung gaya permainan yang energik dan juga agresif. Leicester City asuhan dari Maresca dikenal dengan gaya sepak bola progresif mereka, dan mereka berada di peringkat kedua di Championship dengan penguasaan bola mencapai 62,3%. Kami akan mencoba menjadi tim yang agresif saat menguasai bola dan tanpa bola, dan kami harus menciptakan hubungan antara fans dan juga klub, ujar dari Maresca. Tolak tawaran pertama, Bolonya nantikan tawaran kedua dari Arsenal. Bolonya masih menanti tawaran dari Arsenal untuk bisa memboyong Riccardo Calafiori di jendela bursa transfer musim panas ini. The Gunners diketahui sudah mencapai kesepakatan verbal dengan sang pemain, namun belum berjabat tangan dengan klubnya Bolonya. Pasalnya tawaran yang diajukan oleh Arsenal dinilai terlalu rendah. Rosso belum membandrol sang pemain di angka 50 juta euro, sementara raksasa London Barat tersebut hanya memberikan tawaran sebesar 40 juta euro saja, dan angka tersebut menyebabkan Bolonya masih belum bisa melepas sang pilar pentingnya tersebut ke London. Thiago Alcantara berpeluang kembali ke Barcelona tetapi bukan sebagai pemain. Thiago Alcantara berpeluang kembali ke klub lamanya yakni Barcelona selepas memutuskan untuk gantung sepatu. Namun ia tak akan kembali sebagai pemain melainkan sebagai asisten pelatih dari Hansi Flick. Jurnalis media Spanyol yakni Sport menyebut bahwa ada kemungkinan Thiago kembali ke Barcelona. Joan Martin mengklaim bahwa pelatih baru Barcelona yakni Hansi Flick tertarik untuk bisa menunjuk Thiago sebagai asistennya. Kebetulan Thiago bukanlah sosok yang asing bagi Hansi Flick. Keduanya diketahui pernah bekerja sama semasa di Bayern Munchen. Manchester City bandrol Kevin De Bruyne. Man City dikabarkan telah menetapkan harga jual dari Kevin De Bruyne di bursa kali ini. Seperti yang diketahui, Kevin De Bruyne kini tengah diminati oleh klub dari Arab Saudi. Manchester Evening News menyebut City bakal membandrol sekitar 50 juta euro untuk sang pemain Belgia itu. De Bruyne telah memasuki tahun terakhir dalam kontrak di City dan sejauh ini tidak ada tanda-tanda akan menyepakati kontrak yang baru. Liverpool segera bajak wonderkid 15 tahun milik Chelsea. Liverpool dikabarkan selangkah lagi sukses membajak wonderkid milik sang rival mereka yakni Chelsea. Dan wonderkid yang baru berusia 15 tahun tersebut bernama Rio Ngumoha. Gambarnya Rio memutuskan untuk menolak proposal kontrak profesional yang diajukan oleh si biru. Alih-alih demikian ia justru menyeberang ke Liverpool. Diincar oleh Liverpool dan MU, Maguire buka kans untuk pindah. Ada kabar baik datang dari Manchester United dan juga Liverpool. Baik incaran mereka yakni Maguire dilaporkan membuka diri untuk pindah dari Crystal Palace di musim panas ini. Desan melaporkan ia merasa sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar. Ia ingin bermain di klub yang tampil di Eropa dan bersaing untuk juara agar karirnya juga ikut melejit. Itulah mengapa Gueye dikabarkan antusias ketika Manchester United dan juga Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan dirinya, dan ia dikabarkan sudah siap untuk pindah ke salah satu klub itu di musim panas ini. Pekan ini, bek baru AC Milan segera merapat ke San Siro. Klub Serie A Italia AC Milan dilaporkan akan membuat perekrutan baru di pekan ini. Rossoneri dilaporkan akan mencoba memboyong Emerson Royal dari Tottenham Hotspur. Menukil laporan dari Fabrizio Romano, Milan mempersiapkan tawaran sekitar 15 juta euro untuk sang pemain, dan angka ini bisa naik dengan sejumlah add-on dalam tawaran Milan tersebut. AC Milan sendiri dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Emerson baru-baru ini. Sang bek sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun ke depan, dan laporan itu juga menyebut, namun sayangnya dalam laporan itu tidak menyebutkan berapa gaji yang akan ia terima di San Siro nanti. Bintang Ajax jadi pembelian kedua dari Arsenal. Klub Liga Inggris Arsenal dilaporkan akan mengesahkan pembelian kedua mereka di musim panas ini. The Gunners dilaporkan akan mencoba untuk bisa memboyong Brian Brobry dari Ajax Amsterdam. The Sun melaporkan saat ini Arsenal sudah mulai membuka pembicaraan dengan agen dari sang pemain. Mereka mengungkapkan ketertarikan mereka kepada sang striker, dan mereka sudah memberikan proposal agar sang pemain mau pindah ke London Utara.
Manchester United terlepas Mason Greenwood ke Marseille dengan harga yang lebih murah. Ada kabar terbaru seputar saga transfer dari Mason Greenwood. Manchester United dilaporkan akan melepas sang penyerangnya tersebut ke Marseille dengan harga yang lebih murah. RMC Sport melaporkan bahwa transfer Greenwood ke Marseille sudah hampir selesai. MU awalnya memang menargetkan harga yang cukup tinggi untuk penjualan dari Greenwood, dan mereka menginginkan sang pemain dijual di angka 40 juta euro. Namun untuk transfer ini Manchester United dikabarkan bersedia untuk bisa menurunkan tuntutan mereka di kisaran angka 25 juta euro saja. Man City bakal tikung MU untuk gelandang timnas Uruguay. Ada kabar buruk datang dari Manchester United. Gelandang incaran mereka yakni Manuel Ugarte kini masuk dalam radar transfer Man City di musim panas. Dilansir oleh Le Sport, Man City dikabarkan kini membidik Ugarte sebagai pengganti dari Rodri. Menurut laporan tersebut, Man City sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa Ugarte di musim panas. Dikabarkan ia sudah berkomunikasi dengan agen dari sang gelandang. Manchester United dan juga Man City harus siap merogoh kocek agak dalam untuk bisa menuntaskan transfer Ugarte tersebut. Sang gelandang dilaporkan akan dibanderol kisaran 60 juta euro di musim panas. Resmi Borussia Dortmund mendatangkan Waldemar Anton dari Stuttgart. Borussia Dortmund resmi mendatangkan Waldemar Anton dari Stuttgart. Mantan kapten dari Stuttgart berusia 27 tahun itu telah menandatangani kesepakatan kontrak dengan Dortmund untuk bertahan di Signal Iduna Park hingga tahun 2028. Transfer ini dilaporkan bernilai sekitar 22 juta euro. Kehadirannya di Dortmund sangat dinantikan, terutama mengingat kepergian dari bek veteran mereka yakni Mats Hummels. Anton menjadi rekrutan pertama pelatih baru Dortmund yakni Nuri Sahin. Dapat tawaran dari dua tim Saudi, De Gea segera merumbut. Potensi David De Gea untuk kembali bermain lumayan terbuka. Ada dua tim dari Saudi Pro League yang dikabarkan tertarik mengamankan kiper asal Spanyol tersebut. Laporan dari jurnalis sepak bola yakni Rudy Galiti mengklaim jika kiper asal Spanyol tersebut sudah menjalin pembicaraan dengan Al Sabah dan salah satu tim dari Arab Saudi lainnya guna membuatnya bermain kembali di Saudi Pro League. Liverpool datangkan bintang Turki ke Anfield Stadium. Liverpool dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan pemain sayap Galatasaray dan juga Turki yakni Barış Yılmaz ke Anfield Stadium untuk bisa menambah kekuatan mereka di musim depan. Pemain 24 tahun tersebut telah bermain apik di ajang Euro kali ini. Dengan sisa 3 tahun dalam kontraknya saat ini, Galatasaray tidak buru-buru untuk bisa melepas sang pemain dan dia ditaksir akan dihargai juara Turki itu dengan harga mencapai 25 juta euro.